Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus DKM Masjid yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para ulama, para asyatid yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat rizki yang lapang, dan nikmat-nikmat lainnya yang kalau kita mau hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah, kalaulah sekiranya kita mau menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, tidak akan mampu kita menghitungnya. Saya ingat dulu ketika saya tinggal di Jogja, beberapa rumah dari rumah kami ada orang yang Allah cabut satu nikmatnya saja, yaitu nikmat bernafas. Ya, nikmat bernafas. Jadi organ pernafasannya sudah rusak sehingga dia harus bernafas dengan oksigen tabung. Itu bisa dibayangkan Pak, satu nikmat saja yang Allah cabut. Itu Masya Allah, kemana-mana bawa tabung. Mau ke tempat tidur bawa tabung, mau ke musolah bawa tabung, bahkan mau ke toilet pun bawa tabung. Saya pernah bertanya kepada beliau waktu itu, berapa tabung yang habis dalam satu hari? Beliau menjawab, ya kurang lebih 4 tabung besar. Dan ketika saya tanya berapa harga oksigen satu tabung pada waktu itu, sekitar tahun 2000 Pak, itu harganya kurang lebih 1,5 juta. 1,5 juta Pak, kali 4 Pak, 6 juta hanya untuk bernafas satu hari. Kalau dihitung dalam sebulan Pak, Masya Allah, 6 dikali 30, 180 juta.
Pantas Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pantas, Pak. Pantas Allah bertanya kepada kita. 31 kali Allah bertanya, Pak. Bayangkan 31 kali Allah bertanya kepada kita, Allah menekankan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang telah aku berikan kepada kamu yang engkau dustakan, sehingga engkau bermaksiat dengan menggunakan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Masya Allah, Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi, Pak? Coba lihat, Pak. Kalau kita mau bandingkan dengan orang-orang di sekitar kita, Pak, Masya Allah. Kita masih punya rumah. Banyak mana orang yang punya rumah dengan orang yang tidak punya rumah di Indonesia ini, Pak? Kita masih punya kendaraan, mobil. Banyak mana di Indonesia ini orang yang punya mobil dengan orang yang tidak punya mobil. Kita masih punya mata, Pak. Alhamdulillah kita masih punya mata. Berapa banyak orang di Indonesia ini yang sudah tidak bisa lagi melihat. Bahkan ada yang tidak melihat dari mulai lahir sampai saat ini. Tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat begitu indahnya pemandangan alam semesta ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mari sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah. Saya lihat di sini ada beberapa orang yang sudah mulai sepuh. Berarti sudah Allah panjangkan umurnya. Allah sudah berikan kesempatan untuk lebih panjang beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan terus sehat walafiat kepada bapak-bapak sekalian. Para hadirin yang dimuliakan Allah, salam dan salawat tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah kita, tauladan kita yang telah berkorban, Pak. Masya Allah. Banyak orang yang bilang zaman dulu enak kali ya hidup di zaman Rasul, bisa ngelihat Rasul, bisa jadi pengikut Rasul dan sebagainya. Ada ustadz yang bilang, mending kalau lo ikut Rasul, jangan-jangan lo ikut Abu Jahal nanti. Masya Allah, Pak. Di zaman itu, Pak, ya Allah, Masya Allah, Rasulullah itu berdakwah tidak seperti ini, Pak. Enak banget sekarang. Duduk santai, ada AC-nya, ada minuman angetnya, ada snacknya. Ya Allah, Pak, di zaman Rasul itu Masya Allah, hanya untuk mempertahankan kalimat tauhid, ahad, 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 Bilal bin Rabbah harus ditelentangkan di padang pasir, ditindih oleh batu yang besar. Masya Allah, Pak. Saya teringat dengan seorang ustadz yang dulu sekitar tahun 75-an, Pak, baru pulang dari Mekah naik haji tahun 75-an waktu itu. Beliau pulang dari Mekah. Beliau cerita sama jamaah waktu itu, saya masih muda waktu itu. Nah, beliau katakan apa? Kalau di Arab Saudi itu mau masak telur nggak usah direbus. Mau masak telur nggak usah direbus katanya. Cukup bolongin aja,
pasir itu, ya di padang pasir bolongin aja kurang lebih sejengkal, kemudian telurnya dimasukin, ditutup lagi 5 menit, dibuka tuh telur udah mateng. Ini tahun 75 Pak. Tahun 75 yang masa itu sudah ada penghijauan di Arab Saudi. Kebayang gak Pak? Bagaimana di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bilal bin Rabah itu dicentangkan di padang pasir yang begitu panasnya. Masya Allah, kayak apa rasanya itu? Begini orang mempertahankan keimanannya, begini orang mempertahankan tauhidannya. Padahal pada saat itu sudah ditawarin, kalau kamu katakan Lata, kalau kamu katakan Uzza, maka kamu akan dimerdekakan. Tapi beliau tidak mau. Satu yang selalu ada dalam hatinya, Ahad, 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 Ahad. Masya Allah Pak, ini luar biasa. Dan pantas kita menyampaikan salam untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Pantas. Mengingat begitu luar biasanya perjuangan mereka. Begitu luar biasanya Pak. Sampai keluarga Amr bin Yasir, sekeluarga, ada Amr, ada Yasir, ada Sumayyah, itu disiksa dengan siksaan yang belum pernah mungkin terjadi pada waktu itu, hanya untuk mempertahankan keimanan. Kalau sekarang Masya Allah, Indomie 5 beras 5 liter langsung keluar dari Islam. Astagfirullah. Padahal zaman dulu, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, itu yang namanya Sumayyah, ibunya si Ammar, istrinya si Yasir, untuk mempertahankan kalimat tauhid dalam dirinya, untuk mempertahankan keimanannya, itu sampai dibunuh Pak. Dan pembunuhannya luar biasa sadisnya. Dari lubang kemaluannya ditusuk Pak, pakai tombak. Ditusuk pakai tombak, bayangin, luar biasa. Dan ini adalah orang syahid yang pertama dalam Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pantas kita menyampaikan salam dan salawat untuk mereka. Pantas dalam setiap lantunan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita doakan mereka. Karena perjuangan mereka luar biasa sampai Islam hadir di tengah-tengah kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah katakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara minad dhahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan yang sangat mendalam kepada, pertama, wanita, kedua, anak, yang ketiga, harta dari jenis emas, perak, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia.
dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, berdasarkan surat ini Allah membagi dua jenis syahwat, yaitu yang pertama syahwat kemaluan dan syahwat perut. Jadi dalam ayat ini Allah bagi syahwat menjadi dua. Yang pertama syahwat kemaluan, dan yang kedua syahwat perut. Jadi yang pertama masalah, ya kan, hubungan suami istri, dan yang kedua masalah perut, syahwatnya. Nah, kemudian ketika kita salah dalam mengelola kedua jenis syahwat ini, maka kedua jenis syahwat ini akan menjadi pemicu utama terjadinya penyimpangan dalam kehidupan kita. Banyak contoh penyimpangan yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita, atau kita bisa baca di media-media baik online maupun media cetak, seperti penyimpangan pergaulan seks bebas, perselingkuhan, pembunuhan, durhaka terhadap orang tua, korupsi, dan lain-lain. Jadi kalau penyimpangan terhadap kemaluan tuh kayak selingkuh, pergaulan bebas, dan sebagainya, Pak. Dan kalau kita lihat, Masya Allah, ini sangat menakutkan, Pak. Di tahun 2004 ini saja, Pak, saya baca di beberapa media. Yang pertama nih contohnya, Pak. Depresi hamil di luar nikah, remaja putri di Jepara bekap dan buang bayinya ke sungai. Coba bayangkan, Pak, rusaknya moral saat ini. Dia sudah melakukan hubungan seks bebas, hamil, punya anak, anaknya dibekap, dibunuh, udah mati dibuang ke kali. Ya Allah, Masya Allah. Coba kebayang gak, Pak, sama kita ada orang sebejat ini? Atau mungkin pria di Sumeneb bunuh selingkuhan istrinya, ya. Jadi ketika istrinya sedang berselingkuh digerebek, dibunuh. Masya Allah, saya tidak bisa bayangin, Pak, kalau Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ketika beliau akan sakaratul maut, beliau meminta kepada Aisyah diambilkan sebaskom air, kemudian beliau masukkan tangannya, beliau usap mukanya sambil beristighfar, lalu beliau bertanya, tahukah kamu bagaimana sakitnya sakaratul maut? Lalu dijawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Rasulullah mengabarkan, Pak, sakitnya sakaratul maut itu, Masya Allah, Pak, kayak orang ditusuk 100 sampai 1000 pedang. Bayangkan sakitnya seperti apa. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang soleh, itu kekasih Allah, rasa sakitnya seperti itu. Bagaimana dengan orang yang sedang berselingkuh, dibunuh? Itu Masya Allah, ketika sakaratul maut, Masya Allah, sakitnya kayak apa. Saya pernah mendengar dulu melalui
bacaan di media, ya mungkin sekitar 4 kali 5 berarti sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu. Ada anggota DPR dari Tangsel ini Pak. Ada anggota DPR dari Tangsel pergi ke Batam. Kemudian beliau berzina. Dan di saat berzina itu Pak, ajal datang. Pada saat berzina itu malaikat maut datang. Padahal dari rumah sehat, sampai di sana sehat, lagi mau melakukan itu pun juga sehat. Tapi yang namanya ajal nggak mandang sehat Pak. Kalau udah datang. Itu Masya Allah Pak, itu yang perempuan itu tuh yang lagi melakukan hubungan itu, saking ngerinya ngelihat orang yang sakaratul maut. Nggak tahu deh tuh Pak, kayak gimana sakaratul mautnya. Mungkin malaikatnya gerem banget kali. Ketika Rasulullah akan dicabut aja, malaikat maut bilang, ya Rasulullah, saya akan mencabut nyawamu dengan sehalus-halusnya pencabutan yang belum pernah saya lakukan di masa lalu dan tidak akan pernah lagi saya lakukan di masa yang akan datang. Kalau sehalus-halusnya pencabutan ini Rasulullah kabarkan sakitnya seperti ditusuk 100 sampai 1000 pedang, bagaimana dengan orang yang dicabutnya dengan kasar? Jangan-jangan dimainin sama malaikat. Dicabut, balikin lagi, cabut, balikin lagi, sakitnya kayak ayam itu, dipotong, guplak, saking takutnya itu perempuan pelacur keluar dari kamar minta tolong tanpa sehelai benang di tubuhnya. Begitu dahsyatnya sakaratul maut itu Pak. Nah jadi Masya Allah Pak, kalau kita lihat ini gara-gara ya kan fitrah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kecintaan kepada syahwat, ketika kita salah mengelolanya, ini rusak jadinya Pak, semuanya Pak. Masya Allah. Ada lagi di sini kasus yang lain. Kasus anak membunuh orang tuanya Pak. Ya Allah, kok bisa? Anak membunuh orang tua di Lebak Bulus lagi Pak. Nggak jauh Lebak Bulus. Ada lagi kasus pria di Lampung ditangkap karena memperkosa 2 anak kandungnya dan 1 keponakannya. Ya Allah, begitu rusaknya Pak saat ini Pak. Dan banyak lagi kasus yang disebabkan oleh salah mengelola syahwat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita ketika salah mengelolanya, jadilah kita makhluk yang hina. Makhluk yang hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Dan ini Allah sendiri Pak yang mengatakan. Allah sendiri yang mengatakan. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah katakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah katakan telah Allah berikan potensi hati, Allah berikan potensi mata,
Allah berikan potensi telinga. Tapi ketika 3 potensi ini disalahgunakan, maka mereka hina seperti binatang. Bahkan lebih hina lagi dari binatang.